لي خمسة أضفي بها حر الوباء الخاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة خمسة أضفي بها حر الوباء الخاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة إلى حضرة النبي المصطفى وحبيبنا المرتضى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولي الأزم من الرسل إلى حضرة نبينا الخضر باسم ملكا إلى حضرة أولياء الأول سيدي سباب أهل الجنة خير البرية سيدنا الحسن وأخيه الشهيد سيدنا الحسين ووالديهما سيدنا علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء البتول وآله وإياله وجميع أصحاب الكرام من المهاجرين والأنصار وإلى حضرة جميع الأولياء الشهداء الصالحين والعلماء الآملين والمصنفين وأوصل إلى حضرة مصنف الكتاب نصائح العباد الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي وجميع مشايخنا ومعلمينا وإلى حضرة مؤسس هذا المسجد ومن يعاون على نصرها وجماعتها سلمنا وسلمهم من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ببركاتهم وأنوارهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الجزاء والدين أما بعد معاشر المسlimin wal muslimah jamaah rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita kitab Nasaihul Ibad di halaman 65 lanjutan bulan Ramadan kemarin. Halaman 65 jadi kuleres wal maqalatur rabi'ata asyarata utai maqala kang kaping 14 ola dawuh sapa Ahnafu bin Qaisin Syekh Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu la rohata ora ana kepenak iku maujud lil hasudi kedhe wong kang hasud wong kang drengki
Ngola dawuh sapa Abdul Mukti As-Samlawi. Ngola dawuh sapa Syekh Abdul Mukti As-Samlawi. Syekh Abdul Mukti As-Samlawi naqlan alinukil an syaihihi saking gurune Syekh Abdul Mukti sinten Al-Imam Al-Badri niku Imam Badri rahimahullahu taala. Ya beli rusak sapa al-hasudu wong kang drengki bi khamsatin kelawan 5. Siji husulid dzambi hasile kecacat lahu ketuwe hasud wa hazanin lan susah daimin kang langgeng wa gholaki babit taufiki lan ketutupe lawangi pitulung alaihi ing atase hasud wa musibatin lan belai daimatin kang langgeng la ajro kang ora ana ganjaran iku maujud fiha ing dalem musibah wal ghadabi lan bendu asatidi kang banget alaihi ing atase hasud minallahi saking Gusti Allah taala. Akibat buruk bagi orang yang hasud, dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Itu orang yang hasud. Bahkan Syekh Abdul Mukti As-Samlawi mengatakan orang yang hasud itu mendapat 5 kerugian. 1, dicaci maki orang lain. 2, mengalami kesedihan yang tiada kesudahan. 3, tertutup pintu taufik baginya. Selalu mendapat musibah yang tidak ada pahalanya. Dan yang kelima, mendapat murka yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Napa sih cirine hasud sing paling gampang niku? Ya menawi kula panjenengan sedaya gak lega lho ana kancane oleh nikmat. Lah nek konjone hasil kita sakit, itu hasud. Bahkan punya harapan supaya sirna nikmat itu. Lah wayahe iki wayahe lek enten konjone angsal kebungaan ya kita melok bunga, melok remen. Matan ngolah dom jauh sopo Imam Ali Al-Mawardi wa hakikatul hasadi utawi hakikati drengki iku siddatul hazani bangeti susah alal khairati ing atase pira-pira kebagusan allati takunukan ono opo al khairat iku linnasi keduwe menungso al afadili kan utomo ni menurut Imam Ali Al-Mawardi bahwa hakikat daripada hasud
adalah merasa sangat sedih terhadap kebaikan-kebaikan utama yang ada pada diri orang lain. Susah le ono wong enak. Sedih kalau ada orang naik pangkat. Itu hasud. Monggo kula lan panjenengan sedaya sak bakdane Ramadan mengintrospeksi diri. Muhasabah seberapa senangnya kita kalau ada saudara kita sedang mendapatkan kesenangan. Seberapa senang kalau tetangga kita dapat musibah. Hah? Bila ono konjone susah kini seneng ya hasud. Ono konjone seneng mriki melok seneng, insyaallah rati sae. Budayakan ikut senang ketika saudaranya, familinya, sanaknya senang, tangganya senang. Mriki susah, kula mboten sageden pundi-pundi, mboten napa-napa nggih kula kirim. Hah? Jok kadek muni salahmu. Kita mengikhtiari untuk mendegradasi penyakit hati yang namanya hasud. Jadi sedih sakit kalau ada orang sukses. Itu kata Syekh Imam Ali Al-Mawardi, amal munafasatu anapun utawi api-apian bahya mongko utawi munafasah ikut tolabut tasyabbuhi amrin serupa bil afadili kelawan wong-wong utama min ghairi idkhali dorori alaihim saking tanpa nglebokake kemelaratan alaihim ing atase afadil. Kalau yang dimaksud dengan munafasah itu apa? Adalah berusaha untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dimiliki orang lain tanpa melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Yang ini bagus. Itu yang disebut dengan kompetisi secara sehat. Masya Allah. Jadi kalau ada tetangganya, saudaranya, temannya sukses, kemudian kita pun ingin, kemudian akhirnya kita pun dengan cara yang elegan ingin mendapatkan seperti itu, kemudian kita proses dengan benar baik, akhirnya dapat. Nah, ini bukan hasud tapi munafasah. Masya Allah. Wa qadruya lan teman-teman dan ceriyosake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ustune Nabi ku kala dawuh sapa Nabi al mukminu utai wong mukmin iku ya ribu kepingin sapa mukmin. Wal munafiku utai wong munafik iku yahsudu hasud sapa wong munafik. Nah, ini sudah masuk ranah komunitas berbeda. Kalau orang mukmin punya keinginan itu perlu. Ada tetangganya, anaknya hafid. Kemudian kita punya anak, kita punya cucu, kita ikhtiarkan itu. Akhirnya sama hafidnya, sama hafidohnya, luar biasa. Itu mukmin.
Tapi kalau ada kata yang nyinyir, apa? Allah ngono ya hafal Quran. Nah, ini ketok iku konangan. Apa? Ya udah nih. Alhamdulillah tonggoku mobil anyar. Ono sing nyaut, yo kredit. Nah, iki konangan. Paham? Ayo. Kulo panjenengan dan seterusnya para nona. Jika biasa. Ayo latihan. Manah kula manah panjenengan. Di latihan. Ya. Di dalam bidang apa saja. Apa kenikmatan itu berupa materi, apa berupa kerjaan, apa berupa pangkat derajat, dan yang lain-lain. Ini ikhtiar kula, ikhtiar jenengan. Monggo. Masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Wa muru atan lan ora ana keperwiraan iku maujud lil kadzubi kedue wong kang goro. Wal muru'atu moko utai muru'ah iku mura'atul akwali ngrekso pira-pira tingkah alati takunu kang ana apa akwal iku ala afdoliha ing atase luwih utamane akwal hatta la yadhharu sehingga ora pertelo minha saking akwal apa kopi kun laku Allah angkos din saking jaluk sejo walaya tawajjahu lan ora madhep ilaiha marang akwal apa zamun cacat pistih lokin kelawan ngehai. Kemudian yang kedua menyangkut masalah muru'ah. Muru'ah itu keperwiraan. Bahasa kita namanya harga diri. Seseorang itu kan punya profil. Seseorang itu punya martabat. Orang itu punya harga diri. Bagi orang yang suka bohong, orang yang suka dusta, pembual, itu tidak pernah punya harga diri. Temen rawisaken. Panjenengan kagungan rencang konco yang asalnya baik, kemudian bohong. Mitra kita satu kali, dua kali baik, sekian kali nanti akan berperilaku bohong. Kehilangan harga diri. Begitu, iya. Jadi selalu senantiasa dalam sikap yang luhur. Tidak perlu menjelek-jelekan orang lain. Nih, Masya Allah. Ruwiyat dan ceriosaken anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu stune jeng Nabi kala dawuh sapa Nabi man utahi sapa wonge amala kang mergauli sapa man amala kang mergauli sapa man annasa ing menungso falam yadlimhum moko ora dolimi sapa wong ing menungso wa haddasahum lan ora nyeritani sapa wong ing menungso
falam yakdibhum mongko orang goroi sapa wong ing menungso wa wa'adahum lan janji sapa wong ing menungso falam yukhlifhum mongko ora nulayani janji sapa wong ing menungso bahwa mongko utawi iku wong mimman setengah saking wong kamulat kang sampurna apa muru atuhu harga dirine wong keperwiraane wong martabate wong wadhaharat lan pertelo apa adalah tuhu sifat adile wong wa wajabat lan wajib tetep apa ukhuwatuhu sedulurane wong. Ini penting. Ini sabda Nabi, barang siapa yang bergaul dengan orang banyak tanpa pernah satu, tidak pernah mendolimi mereka. Dua, berbicara dengan mereka tanpa pernah berdusta. Tiga, berjanji dengan mereka tanpa mengkhianati. Maka orang itu termasuk orang yang sempurna kepribadiannya. Tampak jelas keadilannya, dia wajib untuk dipersudarai. Golek konco ngeten iki. Ini kan kriteria dah. Siji ditimpakno nang awak-awakan piyambak. Aku engko kekancan mbek awakmu. Golek aku rupane kate kliru kate nggore awakmu elingno. Engko cek awet. Hah? Aku katene mitra kerja ambek sampean. Iki perjanjiane golek rupane aku engko katene dolimi sampean, bijui bean elingno. Ini penting. Lah kadang duwe kanca dielingno purik ngono gak jebul. Nanti kancamu tak kandhani gak trima. Tak elingno gak ani. Dadak aku malah gak direken tak WA tak SMS gak dijawab. Iki mboten napa-napa. Martabat saya dan panjenengan derek hati si Nabi ini mali kita ikhtiari. Hah? Kalau sudah memenuhi ketiga kriteria ini, orang tidak pernah melihat agamanya. Panjenengan yang sudah berbisnis dengan siapapun, kalau yang dikedepankan itu kejujuran, gitu. Kalau sempat gadah konco non muslim, Buddha, pernah satu kamar dengan saya waktu di Manado. Begitu kita masuk di tempat istirahat pada maghrib sudah mau habis, dia bilang, Pak Yai, abang sudah sholat, nanti kita jamak takhir. Begitu jam 8 malam, tanpa saya perintah di tempat itu sudah ada sejedah, saya dibeberkan, disiapkan. Lalu nanti Pak Yai bangun malam tahajud jam berapa? Dia ngerti tahajud. Karena ini payah, saya bilang subuhnya sini jam berapa? Jam 4:15. Sudahlah saya setengah 4 aja atau jam 3. Dibangunkan betul. Dia sendiri jam 12 sampai jam 1. Sayang dianya sudah wafat. Coba saya dan jangan tumbuhkan. Ini akhlak mulia Nabi mulia Muhammad SAW dalam bidang urusan sholat, ibadah. Coba dalam bisnis, coba dalam bidang dagang, dalam bidang janji. Monggo. Ini modal dasar orang sukses. Perwira pantas kita temani orang-orang seperti itu.
Kemarin ada tamu, dia cerita menjadi supir di keluarga non muslim. Sudah berapa? 28 tahun. Mulai si Joko sampai anak kuliah, sampai nikah, sampai dua anak, sampai dua putu. Kok awet? Kata kunci cuma satu. Supir yang muslim, yang jeragannya muslim, kalau waktunya puasa disiapkan buka dan sahur. Kalau waktunya sholat diberi waktu oleh orang yang non muslim tadi. Awet. Monggo, kembangkan ini. Perwira kita. Masya Allah. Bisa jam itu. Hah? Bisa ini. Oh. Takon ini saya ngaji nih. Ini penting, monggo ikhtiar. Ya. Kita sementara seringkali itu meremehkan. Orang kenal atau tidak kita kenal, coba energi kejujuran pancarkan. Jadi sorot mata kita akan kelihatan ini orang jujur dengan orang pembohong. Kelihatan. Ini orang berkelit dengan orang bicara apa adanya. Paham ya? Monggo. Karena hanya orang-orang yang sidik. Makanya saya kalau sering menyampaikan, kalau khutbah itu pakai ayat pendek. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan beradalah bersamalah, jadilah orang-orang yang sidik, dapat dipercaya, jujur. 2 poin cukup. Aku lu qouli hadza astaghfirullah ghafurur rahim. Hati khutbah 5 menit. Hah? Anda lagi usah khutbah pendek. Itu. Dan jangan diukur dengan saya dapat apa. Kalau ingin dapat apa ya berarti di depan harus ada perjanjian. Ini jamaah rahimakumullah. Jelas. Jadi ukhuwah, persaudaraan hanya bisa tercapai dengan baik. Lain tadi, manakala memenuhi 3 kriteria. 1 tadi, tanpa pernah mendolimi. 2, berbicara tanpa berdusta. Yang ketiga, berjanji tanpa berkhianat. Nah, ini monggo. Dan di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, akhirnya kalau kebalikannya ini, maka menjadi ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Maka kemarin kita diajari masuk di madrasah rohaniyah selama 30 hari namanya Ramadan. Kita sedang menunggu buah Ramadan, salah satunya untuk menjadi manusia jujur, manusia baik, sambil berdoa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu